Ya, halo selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Petang edisi Rabu 22 Juli 2020 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sajikan kepada Anda pada sore hari ini pemirsa. Betul dan sekali. di tema kita pada hari ini kita akan membahas yaitu kantor jadi ancaman klaster baru COVID-19. Setelah kemarin sekolah yang kita bahas juga ini jadi ancaman klaster baru COVID-19, ternyata kantor juga yang mulai dibuka, di mana sekarang kantor sudah mulai dibuka penuh ya. Betul. Yang di awalnya masih ada beberapa kantor yang membagi-bagi shift dari karyawannya agar tidak terjadi penumpukan dalam kantor tersebut. Iya betul sekali Dedi, dan juga pemirsa, ini menurut data juga ini ternyata Indonesia belum benar-benar pulih dari COVID-19 karena ada kasus yang terkonfirmasi ini kemarin pada tanggal 21 Juli 2020 itu sebanyak 89.000 kasus yang terkonfirmasi. Sedikit lagi sampai 90.000. Dan untuk di DKI Jakarta ini kasus positifnya kemarin bertambah 440. Jadi masih harus hati-hati dan diharapkan juga kalau misalkan ini memang kantor benar-benar akan dibuka, maka protokol kesehatannya juga harus ketat, jangan sampai menjadi klaster baru pertumbuhan COVID. Betul sekali. Kita akan membahas hal tersebut di dalam tajuk utama, namun sebelum itu kita akan saksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Berita yang pertama pemirsa datang dari kompas.com. Penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi hanya dihadiri panitia dan distribusinya akan diantarkan langsung ke rumah. Pemerintah Kota Jakarta mengadakan kegiatan sosialisasi penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19 jelang pelaksanaan Idul Adha. Para ulama mendapatkan sosialisasi atau pembekalan tentang penanganan limbah hewan kurban sesuai Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di tengah wabah COVID-19. Adapun cara penyembelihan hewan kurban, petugas harus dilengkapi alat pelindung diri seperti masker atau face shield dan sarung tangan. Kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk dengan termogan. Kemudian panitia juga akan berasal dari lingkungan di tempat tinggal yang sama dengan dan tidak dalam masa karantina mandiri. Ya, ini untuk agar bisa mencegah adanya penumpukan di tempat pemotongan hewan kurban. Jangan sampai nanti ketika pembagian hewan kurban tersebut nantinya malah menumpuk orang-orang di sana. Ini juga malah berbahaya untuk bagi masyarakat yang hadir bisa terkena oleh COVID-19 ya. Iya betul. So, yang pasti harus dilihat juga kesehatannya. Betul sekali. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dari cnnindonesia.com. Di sini membahas vaksin corona dari China tidak dipatenkan. PT Bio Farma Persero menerima 2.400 vaksin corona dari Sinovac, perusahaan asal Cina. Apabila lolos uji klinis, vaksin corona tersebut dapat diproduksi ulang oleh Bio Farma karena tidak ada hak paten. Mengutip Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, hak paten adalah hak eksklusif investor atau penemu atas invensi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan pihak lain untuk melaksanakan temuannya. Tahap uji klinis vaksin corona Sinovac oleh Bio Farma akan dijadwalkan mulai pada Agustus nanti. Proses uji klinis diperkirakan memakan waktu 6 bulan dan ditargetkan proses uji klinis tersebut selesai pada Januari 2021 sehingga Bio Farma bisa segera memproduksi vaksin corona. Ya, ini ada salah satu kabar yang juga menjadi sedikit harapan lagi nih untuk uji klinis yang kita perkirakan juga dalam waktu 6 bulan nanti proses uji klinis itu akan selesai di 2021. Semoga benar-benar bisa menjadi vaksin dari virus corona dan mengakhiri pandemi ini pastinya. Setuju sekali. Pemirsa, kita beralih kepada berita ketiga datang dari Tempo.com. BP Jam Sostek bakal beri keringanan iuran selama 6 bulan. Direktur Utama BP Jam Sostek Agus Susanto mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan relaksasi pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JK, dan jaminan pensiun atau JP selama 6 bulan. Namun keringanan terkait dampak pandemi ini masih menunggu regulasi dari pemerintah walaupun pembahasan di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan sudah rampung. Program relaksasi iuran ini merupakan respons BP Jam Sostek atas kondisi terkini akibat dunia usaha yang terpukul pandemi. Bahkan sejumlah sektor industri terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena terpuruk. BP Jam Sostek mencatat dilihat dari pengajuan klaim jaminan hari tua atau JHT sepanjang bulan Juni 2020, terjadi lonjakan sebesar 131% atau sebanyak 287,5 ribu. Kasus dengan nominal 3,51 triliun rupiah
Jumlah tersebut meningkat 129% dibanding pengajuan klaim JHT sepanjang Juni 2019 yang sebanyak 124,5 ribu. Ya, ini kabar yang cukup membagikan bagi para pengguna BP Jam Sostek terutama. Betul. Ya, karena ini juga bisa keringanan selama 6 bulan di mana memang pendapatan juga dari masyarakat ini menurun. Ternyata juga diberikan keringanan, namun tadi juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Ya. Betul sekali. Dan kita pemirsa nanti kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan apa saja menjadi tajuk kita pada hari ini, yaitu terkait dengan tema kantor jadi ancaman klaster baru COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum sebaiknya dikaji dengan benar. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan hasil pemilu 2019 yang ditetapkan KPU sudah sesuai Undang-Undang 1945, di mana pemenang pemilu 2019 sudah memperoleh suara 50% secara nasional. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut tidak berlaku surut. PKPU yang ayatnya dibatalkan itu ada ketentuan kalau kemudian dua pasang calon langsung ditetapkan, pemenangnya ditetapkan secara nasional. Nah itu pasal itu, ayat itu yang dianggap bertentangan. Tetapi kalau ayat itu dibatalkan, kembali lagi kita harus mengacu pada yang tertera pada Undang-Undang Dasar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko berpendapat perlu kehati-hatian menafsirkan putusan Mahkamah Agung dan selayaknya ditafsirkan secara benar dan mendasar oleh ahli hukum. Hal ini untuk mencegah berkembangnya polemik di masyarakat. PKPU yang mengacu pada itu yaitu menang secara nasional, kemudian menang di 20% dari 50% provinsi. Nah, monggo itu nanti ditafsirkan oleh ahli-ahli hukum, mudah-mudahan bisa segera dapat penafsiran yang benar. Zikri dan Pemirsa, klaster perkantoran harus diwaspadai dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Di sini klaster perkantoran menjadi ancaman penyebaran sebab fakta menunjukkan penyumbang terbesar kasus COVID-19 di Jawa Timur berasal dari perkantoran. Selaras dengan himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang telah mengungkap bahwa virus corona dapat menular melalui penyebaran aerosol yang melayang di udara. Hal tersebut mengacu pada laporan berbagai penelitian di sejumlah negara. Anggota tim pakar untuk percepatan penanganan COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat, Hidayatullah Mutakin, meminta masyarakat mewaspadai penyebaran virus corona baru dari perkantoran. Hidayatullah mengatakan relaksasi ekonomi di tengah wabah mendorong masyarakat untuk bekerja, berbelanja, berolahraga, dan mendapatkan hiburan. Untuk itu masyarakat harus berhati-hati akan potensi penyebaran COVID-19 di perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah makan. Menurutnya jika virus corona menyebar melalui interaksi manusia, maka virus ini akan semakin mudah menyebar apabila jarak antara satu individu dengan individu lainnya sangat dekat. Mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Irianto, mengatakan pemerintah telah memberikan beberapa pedoman terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor selama COVID-19. Dengan pedoman tersebut diharapkan setiap individu yang bekerja di kantor tetap produktif namun aman dari penularan COVID-19. Pedoman yang diberikan tersebut mulai sejak berangkat dari rumah, yakni dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, serta menjaga jarak fisik, serta juga mencuci tangan. Ya, ini memang dilematis sekali ya kalau membicarakan masalah pandemi COVID-19. Ini sudah berangsur-angsur juga beberapa bulan kita melakukan WFA atau work from home. Sekarang kita juga sudah mulai harus kembali lagi ke kantor dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Karena pastinya ini merangsang pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kalau misalkan ini sudah ada kantor-kantor yang sudah melakukan aktivitas seperti biasa, ini dari individu-individunya sendiri, Dadi, yang harus tetap mawas diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ada kalau membahas tentang kantor sebagai klaster baru corona, ini merupakan berbeda dengan pembahasan yaitu sekolah sebagai klaster baru corona. Karena anak sekolah ini merupakan anak-anak yang masih belum bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, dan diutamakan untuk para orang yang bekerja di kantor nih harus datang ke kantor, bisa menjaga diri mereka masing-masing dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen.
Komisi 10 DPR RI mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tama Kasubandio, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda meminta Kemenparekraf fokus terlebih dahulu pada peningkatan wisatawan domestik, mengingat pandemi COVID-19 masih berdampak pada perekonomian global. Kita minta Kemenparekraf concern di wisatawan Nusantara. Tentu ini jangka pendek ya, karena devisa kita besar itu harus jujur diakui dari sektor wisata ini dan ekonomi kreatif itu ditopang karena visitor yang luar biasa dari luar negeri. Karena Saiful Huda juga mendorong optimalisasi kerjasama antara Kemenparekraf dengan pelaku industri pariwisata dan masyarakat di area destinasi pariwisata untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Ini menjadi cara kita untuk menyampaikan kepada dunia, kepada para wisatawan luar negeri bahwa Indonesia sudah nggak ada masalah, destinasi sudah siap dengan protokol kesehatannya. Jadi ini berdampak dua hal, satu untuk mengkonsolidasi wisatawan domestik, yang kedua dalam rangka untuk membuat citra baik. Helmi dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, bagi pengguna transportasi umum, pemerintah telah membagi pelaksanaan kegiatan kantor dengan 2 gelombang masuk, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat atau 7.30 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 10 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk aktivitas di kantor, pemerintah meningkatkan dan juga mengingatkan agar hanya individu yang sehat saja yang diperbolehkan bekerja dari kantor. Artinya, untuk yang memiliki keluhan fisik tidak perlu ke kantor atau cukup bekerja dari rumah saja. Begitu pula selama berada di kantor, penting untuk memperhatikan fasilitas umum yang digunakan bersama, misalnya lift, tangga, dan tempat lainnya dengan membatasi kapasitasnya agar tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Terkait adanya pertemuan fisik di kantor, baik itu mengadakan evaluasi atau rapat, Ahmad Yuryanto mengingatkan untuk memastikan kegiatan dihadiri oleh orang yang sehat. Kapasitas ruang menjamin untuk pembatasan jarak fisik, serta dilakukan pembatasan waktu presentasi hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting saja. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta pemerintah baik pusat maupun daerah beserta gugus tugas untuk mengevaluasi work from home atau WFH dan juga work from office. Pemerintah juga diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan surat edaran Menpan RB nomor 65/2020 tentang pengendalian pelaksanaan jam pegawai aparatur sipil negara atau ASN di setiap instansi pemerintah. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Ia juga meminta masyarakat tidak menganggap remeh pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Yandri mengingatkan kurva penambahan kasus COVID-19 masih terus naik dan belum ada tanda-tanda penurunan. Ya, walaupun memang sekarang sudah mulai dibuka PSBB transisi ya, dan ini jangan sampai mengingatkan kepada masyarakat untuk sadar bahwa ini virus belum selesai, pandemi ini belum selesai. Masih memang harus kita menjaga kesehatan kita dan juga mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat juga ini, kalau misalkan di negara-negara lain trennya sudah mulai turun, tapi ada juga negara-negara lain ini yang mengalami gelombang kedua. Jadi meskipun turun, jangan senang dulu, jangan sekaligus langsung saja mengendorkan pengawasan atas kesehatan kita semua, tapi harus tetap waspada. Betul, pemirsa, setuju sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.